teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang problem solving atau dalam istilah bahasa Indonesia pemecahan masalah. Sebelum belajar lebih detail tentang problem solving, terlebih dahulu kita harus paham apa sih itu masalah. Nah, di sini kakak menampilkan beberapa pengertian masalah. Yang pertama, pengertian masalah menurut Dorothy Wright. Masalah merupakan situasi yang tidak kita harapkan. Jadi, kalau kalian berada di situasi atau menghadapi situasi yang tidak sesuai ekspektasi, itu bisa diartikan sebagai masalah loh. Selanjutnya, pengertian masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Selanjutnya, pengertian masalah menurut Jamstone. Masalah merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Setelah kalian menyimak beberapa penjelasan terkait pengertian masalah, pasti adik-adik sudah mengetahui bahwa masalah itu ternyata hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan harus segera dicari solusinya. Nah, masalah ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, baik itu di pertemanan, lingkup keluarga, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Karena hidup tidak lepas dari suatu masalah, makanya kita harus memiliki skill dalam pemecahan masalah atau problem solving. Kira-kira setelah penjelasan kakak sebelumnya, kalian sudah tahu nggak nih apa sih itu problem solving? Problem solving adalah proses identifikasi masalah, mengembangkan solusi yang mungkin bisa digunakan, dan mengambil tindakan yang tepat dari pilihan solusi tersebut. Problem solving juga dapat dikatakan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dengan keputusan yang tepat. Sebelum ke materi berikutnya, kakak ada satu kuis untuk kalian. Nah, di gambar ini ada sebuah bus. Kira-kira kalian bisa nggak nih jawabnya? Pertanyaannya adalah, bus yang ada di gambar ini melaju ke arah mana? Apakah ke arah kiri atau ke arah kanan? Sambil menunggu jawaban kalian, kakak lanjut ke materi berikutnya ya. Materi selanjutnya yaitu manfaat problem solving skill. Kemampuan problem solving memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, memudahkan dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Yang kedua, melatih berpikir kritis dan meningkatkan daya analisis. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi yang efektif. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan baru. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi yang efektif dalam tim untuk menyelesaikan masalah dengan keahlian masing-masing. Yang keenam, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Problem solving skill ini sangat penting bagi kita, karena pada saat kita berada di dunia kerja atau minimal kita merupakan anggota dalam suatu organisasi, problem solving skill ini harus kita miliki.
Karena pada saat kita bekerja, berorganisasi, pasti akan ada suatu masalah yang akan kita hadapi. Materi selanjutnya yaitu tahapan problem solving. Tahapan problem solving terbagi menjadi 6. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, lakukan research. Yang ketiga, lihat alternatif solusi. Yang keempat, buat keputusan. Yang kelima, laksanakan keputusan tersebut. Dan yang keenam, tunggu hasilnya. Mari kita bahas lebih detail. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalahnya. Pahami dengan jelas masalah yang dihadapi agar solusi yang dicari tepat sasaran. Tahap ini dilakukan untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, kita melakukan research. Setelah memahami masalah, kumpulkan informasi dan pelajari penyebab masalah. Tanyakan kepada orang yang terlibat atau pelajari masalah serupa yang pernah terjadi. Tahapan yang ketiga, lihat alternatif solusi. Setelah melakukan riset, pikirkan berbagai solusi. Gunakan kreativitas dan brainstorming untuk menghasilkan beberapa solusi, termasuk alternatif jika solusi pertama gagal. Apa itu brainstorming? Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan. Cara ini bisa digunakan untuk mencari ide agar mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan tertentu. Metode ini dilakukan untuk menemukan ide berdasarkan spontanitas dan kreativitas. Yang keempat, buat keputusan. Evaluasi alternatif solusi yang ada dan pilih yang terbaik. Pertimbangkan manfaat dan risikonya. Jika bekerja dalam tim, buat keputusan bersama untuk mencapai kesepakatan. Yang kelima, laksanakan keputusan tersebut. Artinya, kita mengimplementasikan solusi yang dipilih dengan rencana yang matang. Yang keenam, kita tunggu hasilnya. Amati dan evaluasi hasil dari solusi yang sudah dijalankan. Jika masalah belum teratasi, coba solusi alternatif lainnya. Sebelum melanjutkan materi, kakak ada teka-teki lagi nih buat kalian. Teka-teki ini bertujuan untuk melatih problem solving kalian. Permasalahan yang ada di gambar ini yaitu Doni akan menyeberang sungai memakai perahu dan membawa rubah, kacang, dan ayam. Namun perahu hanya bisa dinaiki oleh Doni dan salah satu bawaannya. Jika Doni membawa kacang terlebih dahulu, maka ayam akan dimakan oleh rubah. Namun jika Doni membawa rubah terlebih dahulu, maka ayam akan memakan kacang, dan begitu seterusnya jika Doni tidak mendampingi. Pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat agar Doni bisa membawa ketiga objek tersebut tanpa ada yang dimakan? Apa yang Doni bawa pertama kali, dan bagaimana langkah selanjutnya? Kakak tunggu jawabannya ya, silakan dijawab di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu cara mengasah kemampuan problem solving. Problem solving merupakan salah satu soft skill yang penting untuk dikuasai setiap orang. Sama seperti kemampuan lainnya, kalian juga bisa mengasah keahlian memecahkan masalah. Berikut beberapa tips yang bisa kalian coba. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan secara aktif artinya kalian benar-benar fokus pada hal yang dikatakan orang lain tanpa memikirkan hal-hal lain di pikiran kalian atau perasaan kalian sendiri.
Hal ini sangat penting untuk memahami masalah dengan lebih baik sebelum mencari solusi yang tepat. Tips yang kedua yaitu latihan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah seperti skill lainnya bisa ditingkatkan dengan sering latihan. Kalian bisa coba menyelesaikan masalah kecil setiap hari untuk melatih otak kalian berpikir dengan analitis dan kreatif. Misalnya, mencoba memecahkan teka-teki, seperti beberapa teka-teki yang kakak tampilkan sebelumnya, atau mengerjakan soal matematika yang sering kalian temui sehari-hari. Tips yang ketiga yaitu belajar dari orang lain. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan melihat bagaimana orang lain menyelesaikan masalah. Kalian bisa memperhatikan bagaimana teman atau orang lain di sekitar kalian menghadapi tantangan yang sama dan belajar dari cara mereka menangani masalah tersebut. Selain ketiga tips tadi, ada juga loh games yang dapat mengasah problem solving kalian. Salah satunya yaitu game kuis Parampa. Game ini dapat kalian temukan di Play Store dan dapat kalian unduh gratis. Nah, sekarang kalian sudah tahu banyak tentang kemampuan problem solving dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini bisa ditingkatkan. Seiring kalian menghadapi masalah, kalian akan menemukan solusi yang tepat. Sekian pembelajaran tentang problem solving, semoga bermanfaat untuk kalian.